Jadi yang bikin gaduh adalah Jokowi, karena Anda tidak menunjukkan ijazah aslinya. Ramainya ya ijazah palsu, ramainya trending topik juga presiden ini adalah pemimpin pembohong. Nah, Gus Nur tidak mau ketika itu. Setelah dilihat, diteliti, ternyata salah satu yang menuduh ya presiden ini ijazahnya palsu, presiden ini pembohong adalah Bambang Menteri. Maka dia panggillah Bambang Menteri. Dan Gus Nur merasa tidak ada jalan, tidak ada hukum yang bisa dimintai oleh Gus Nur untuk menyelesaikan perkara itu. Maka dia sandarkan kepada Allah SWT, meminta pertolongan Allah agar Allah yang menyelesaikan perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Egi Sujana Channel, Mimbar Tube, Salwa Channel, insyaallah Aka Channel juga ada, YouTuber pejuang dan YouTuber pejuang lainnya, insyaallah. Channel Abang Rafli Harun. Rafli Harun juga biasa sering bantu kita, channelnya luar biasa. Babi Aldo juga. Babi Aldo juga insyaallah. Juga Rahma Sarita yang pernah mewawancara saya. Semua itu insyaallah dapat pahala dari sisi Allah. Amin. Sebagai nilai kebaikan. Amin, amin. Dan menurut janji Allah dalam surat Al-An'am ayat 160, sekali kebaikan bernilai 10 kali. Nah, itu Quran. Ya. Jadi insyaallah kalau uang 700 kali. Itu di Al-Baqarah 261 gitu. Jadi semuanya ada di Quran. Nah, saudara-saudara, hari ini tadi saya jumpa Majelis Ulama, kepala kantornya Pak Akbar, Syekh Akbar Kurniawan dengan timnya Pak Arif Hasibuan. Nah, kini ada penjelasan yang perlu dijelaskan oleh Ustadz Irwan Saifullah, ulama kita. Silakan. Jangan ulama, Bang Ustadz. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan kepada para ulama dan tokoh dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua juga saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, ya, bahwa perkara Gus Nur ini adalah perkara yang sangat besar, ya, karena sangat dan bisa berkaitan dengan mengkriminalisasi aparat hukum ini, mengkriminalisasi surat Al-Imran ayat 61. Yang kedua bisa juga mengkriminalisasi ya Gus Nur sebagai seorang pendakwah yang selama ini sangat dikenal lurus. Ya. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nur sangat terkenal sekali di mana-mana. Gus Nur ini hanya semata-mata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak pernah beliau ini menerima ya sogokan-sogokan uang. Dan juga tidak pernah beliau ini meminta jabatan. Dan tidak pernah beliau ini meminta imbalan-imbalan yang lain. Sangat dikenal luas oleh masyarakat kaum muslimin dan juga netizen. Ya. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi yang sangat besar kepada penangkapan beliau ini. Ya, yang kedua, di tengah negara ini yang sudah gonjang-ganjing, bahkan negara ini ya sudah banyak yang menyatakan negara ini sudah tidak ada hukum lagi. Negara ini sudah terjual kepada oligarki, kepada asing dan asing, ya, kepada para pengkhianat-pengkhianat yang ingin merusak negara ini. Nah, ini yang terus-menerus disampaikan oleh Gus Nur dan sekarang ini terbukti dengan berbagai macam kasus, ya, mega kasus, ya. Nah, yang kedua, tiba-tiba Gus Nur ini melihat ada kegaduhan, ya, ramainya, ya, ijazah palsu, ramainya training topik juga
presiden ini adalah pemimpin pembohong. Nah, Gus Nur tidak mau ketika itu. Setelah dilihat, diteliti, ternyata salah satu yang menuduh ya presiden ini ijazahnya palsu, presiden ini pembohong adalah Bambang Tri. Maka dia panggillah Bambang Tri. Dan Gus Nur merasa tidak ada jalan, tidak ada hukum yang bisa dimintai oleh Gus Nur untuk menyelesaikan perkara itu. Maka dia sandarkan kepada Allah SWT, meminta pertolongan Allah agar Allah yang menyelesaikan perkara ini. Ya, menyandarkan kepada doa, menyandarkan kepada mubahalah, sebagaimana yang berkali-kali dijelaskan oleh ya Profesor Dr. Egy Sujana ini. Mubahalah ini adalah ajaran Islam, ya, termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ya, dan juga mubahalah ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Dan mubahalah ini juga pernah dilakukan Rasulullah dan juga pernah dilakukan oleh banyak para ulama. Ya, baik para ulama Ahlus Sunnah ketika dia itu berhadapan dengan orang-orang munafik, berhadapan dengan orang-orang zindik, dan terbukti ketika itu laknat Allah SWT sampai atau mengena kepada orang-orang munafik dan orang-orang zindik. Nah, cuman sebatas itu yang disampaikan oleh Gus Nur. Tidak ingin masalah ini menjadi gaduh, tidak ingin ya kredibilitas atau marwah dari presiden ini ya dikenal dan teropini sebagai presiden pembohong. Cuman hanya sebatas itu saja. Subhanallah. Tiba-tiba langsung dipanggil, langsung tersangka, langsung ditangkap. Ya, tidak hanya itu. Ya, coba luar biasa. Ya, perkaranya di sini ini sudah ditangkap di Mabes. Ya, terdakwahnya di sini ada Gus Nur, ada Bambang Tri, ada berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Ya, tempat tinggal Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat. Seharusnya sidangnya ini adalah di ya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tiba-tiba langsung dipindahkan ke Solo, subhanallah. Dan dibawalah ke Polda Jateng. Dan kemudian berjalan ke Polres Solo. Ya, setelah dari Polres Solo, subhanallah, langsung dibawa lagi. Padahal sudah diminta oleh kuasa hukum, ya, Dr. Taufik itu, agar jangan ya menzalimi, agar jangan menyusahkan, agar jangan menyengsarakan. Sudah di sini seharusnya adalah hak dari kejaksaan yang ada di Solo. Subhanallah. Oleh karena itu, ya saya sampaikan kepada Bapak Kapolri dan juga kejaksaan yang ada di ya Solo, demikian juga Bapak Kapolda ya Jateng, ya, jangan Jaksa Agung juga jangan pernah menzalimi Gus Nur. Jangan dilanjutkan ya berbagai macam tipu muslihat, berbagai macam kezaliman itu ditimpahkan kepada Gus Nur. Apalagi ya terjadi KM ya terulang KM 50 kepada Gus Nur. Terjadi Ustadz Maher Tuwalibi kepada Gus Nur. Maka sungguh ini akan menimbulkan persoalan yang sangat besar, menimbulkan perpecahan yang sangat besar, menimbulkan kemarahan kepada masyarakat yang lebih besar lagi, dan tentu laknat Allah SWT dan juga balasan yang sangat hina akan ditimpahkan kepada ya siapa saja oknum-oknum ya institusi kepolisian maupun kejaksaan agung maupun kejaksaan yang ada di Solo maupun juga kepolisian yang ada oknum kepolisian yang ada di Polda Jateng. Yang terakhir saya sampaikan, Gus Nur ini ya saya sampaikan tadi benar-benar dia semata-mata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran, cuman sebatas itu. Yang ini seharusnya adalah tugas dari para ulama. Ya, wabil khusus ada yang di MUI ini. Ya, sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ketika negara ini ya sudah hancur, negara ini dikuasai oligarki, oleh asing dan asing, oleh pejabat yang sudah zalim dan
melakukan tindak kejahatan yang sudah tidak terkirakan, maka yang harus tampil adalah para tokoh dan para ulama pewaris Nabi. Dan di sini yang paling tinggi adalah ulama dan tokoh dari MUI Indonesia. Maka tampillah kalian, ya, menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi tokoh di atas para pemimpin yang ada di negeri ini. Ya, kembalikan mereka ini kepada taubat kepada Allah SWT, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada taubat nasuha, sehingga negeri ini akan diselamatkan. Kalau tidak, maka sungguh, ya, para ulama, ya, para tokoh yang dia berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya, berkhianat kepada Al-Quran, pasti akan dibalas oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Ya, yang terakhir saya himbau, ya, kepada para ulama dan para tokoh, segeralah memberikan fatwa yang sebenarnya bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam. Mubahalah ini adalah ajaran yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sesungguhnya tidak benar, bahkan berpotensi, maka pihak kepolisianlah yang melakukan penodaan terhadap surat Al-Imran ayat 61. Yang terakhir, ya, saya himbau kepada seluruh jamaah Gus Nur yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, yang ada di Solo, yang ada di Jakarta, yang ada di seluruh Jawa, bahkan di luar Jawa. Demikian juga ormas-ormas Islam di dalam kumpulan AUMI, Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek, hadir pada reuni, ya, 212 munajat, reuni munajat 212 yang ada dilakukan di Atin nanti malam sampai besok pagi. Ya, kita hadir, kita mengetuk pintu Allah SWT, kita mengetuk pintu langit. Kita mohon kepada Allah SWT agar Gus Nur, para ulama, para aktivis segera dibebaskan oleh Allah SWT. Dan Allah menurunkan pertolongannya agar siapa saja yang menjadi pengkhianat, penjahat di negeri ini, demikian juga bandit-bandit yang menjual negara ini, segera dienyahkan dan diberikan laknat, diberikan bala oleh Allah SWT. Dari kami demikian dulu, ya, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dari cerita tadi terbangunlah satu konstruksi hukum. Yang pertama, telah terjadi kriminalisasi kepada Al-Quran. Karena Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 membolehkan, bahkan mencontohkan bagaimana itu mubahalah, tapi yang melaksanakan itu namanya Gus Nur dan Bambang Tri justru dipenjara dan diproses, sekarang mau diadili. Itu konstruk hukum yang pertama yang harus kita ingat. Konstruk hukum yang kedua yang kita lihat adalah adanya penyamarataan kesalahan hukum yang ditimpakan antara ke Bambang Tri dan Gus Nur. Secara ilmu hukum harusnya berdasarkan azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pertanyaan saya, dari menyamaratakan dua subjek hukum antara Gus Nur dengan Bambang Tri terhadap satu objek hukum tentang mubahalah, itu keliru. Itulah kesesatan hukum. Inilah ketidakcermatan. Bagus buat kami karena ini ada peluang untuk eksepsi, ya. Nah, cuma masalahnya eksepsi seringkali selalu ditolak oleh hakim. Itu saya nggak ngerti kenapa begitu loh. Padahal itu cara dari wahana hukum yang membolehkan dengan adanya eksepsi lebih pintas, nggak perlu, karena ajas peradilan kita cepat, mudah, murah, sederhana. Itu ajas pelaksanaan peradilan. Nah, eksepsi itu mempermudah, mensederhanakan, mempercepat, nggak perlu sampai diadili selanjutnya. Karena itulah keberatan kami, namanya eksepsi terhadap dakwaan jaksa yang tidak memenuhi unsur pasal 143 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi di dalam konstruk hukum yang kedua ini, tuduhan pasal antara Bambang Tri dengan Gus Nur semuanya sama. Ya, padahal posisi hukum Gus Nur adalah host,
pewawancara, posisi Bambang Tri narasumber yang punya kepentingan di dalam konteks penegakan hukum, yaitu dia ingin pernyataannya itu dibenarkan secara agama. Nah, agama kasih jalan, namanya mubahalah. Itu beda dengan kepentingan Gus Nur yang memfasilitasi untuk bisa mubahalah. Jadi Gus Nur hanya menuntun apa yang diucapkan. Jadi kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri yang harus dihukum, bukan Gus Nur. Itu konstruk hukum. Ya, Gus Nur tidak melakukan apa yang tadi disebut Ustadz Irwan, kesalahan-kesalahan nggak ada. Coba Anda lihat. Inilah makanya yang jadi menarik adalah bukti-bukti channel Gus Nur ini dihilangkan atau diprivatisasi. Padahal ini barang bukti, tapi nggak bisa orang melihat ini karena sudah diprivatisasi atau mungkin dihapus oleh penyidik menurut Gus Nur yang laporan ke saya. Nah, ini juga persoalan serius, kenapa barang bukti dihilangkan gitu. Nah, konstruk hukum yang ketiga, bahwa ada pembelokan, istilah saya polisi melakukan justru kebohongannya, yaitu bahwa kasus ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Ya, ingat nggak? Ya, ini hanya kaitannya dengan berita bohong, penodaan agama, nggak ada kaitan dengan ijazah. Pertanyaan logika sistematik hukum, dalam ilmu hukum itu ada 3 tahap kalau saya merumuskannya. Ya, saya sebagai intelektual boleh membuat teori itu. Teorinya adalah harus berdasar fakta, harus berdasar data, harus berdasar dalil, nggak boleh sembarangan, harus ada. Nah, fakta, apa namanya fakta? Kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi disebutlah namanya fakta hukum. Apa fakta hukumnya? Mubahalah. Ada kejadian mubahalah itu, ada peristiwa itu. Datanya apa? Datanya isi konten dari mubahalah itu, apa kontennya, ya, sehingga kok jadi masalah. Padahal saya lihat kontennya nggak ada masalah karena Gus Nur hanya menyampaikan apa yang diinginkan oleh Bambang Tri. Jadi posisinya harus menunggu. Kalau ternyata tidak benar, maka baru Bambang Tri bisa dihukum, dilaknat, diazab. Nah, menunggunya apa? Menunggu klarifikasi tentang ijazahnya. Siapa yang ditunggu? Jokowi, gitu loh. Mana ijazah aslinya? Kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, case close. Kasus tutup, selesai. Bambang Tri yang keliru. Sudah. Ya, nanti konstruk hukumnya apa kekeliruan itu. Tapi kalau dalam konteks perdata yang kita ajukan, Bambang Tri nggak benar, ya sudah nggak benar. Ya, pengadilan menyatakannya apa nanti, gitu. Tapi kan kita mencoba untuk di pengadilan perdata, kita merasa tidak kuat, jujur Bu, kita tidak kuat. Kenapa? Karena Bambang Tri ditahan, Gus Nur ditahan, saksi dan segala macam akses untuk pendataan lainnya ada pada Bambang Tri. Kita nggak bisa mengakses. Kita minta hadirkan Bambang Tri, nggak bisa. Bahkan kan itu penangguhan aja nggak bisa. Jadi kita punya ilmu hukum yang mampu mengerti persoalan ini, lebih baik dicabut dulu. Sebab kalau kita paksakan diri maju terus, sama juga nyodorkan kepala kita untuk dipotong. Kalah, dan kita sudah pernah punya pengalaman pada waktu di tahun 2021. Kita juga menggugat Jokowi, tiba-tiba pengadilan padahal sudah 8 kali sidang menyatakan tidak berwenang. Ini bagaimana coba? Itu kan artinya intervensi yang kuat sekali, ya. Dan ini satu tanda bahwa teori Montesquieu tidak jalan, pembagian kekuasaan. Harusnya Mahkamah Agung tidak terintervensi oleh eksekutif. Karena eksekutif sendiri namanya presiden, yudikatif namanya MA, Mahkamah Agung sampai turunannya pengadilan negeri, dan juga yang disebut legislatif, yaitu DPR RI, MPR itu legislatif wilayahnya. Ini kita anut sebagai pembagian kekuasaan di negeri ini. Ternyata nggak bisa terbagi, semuanya dikuasai eksekutif. Istilahnya heavy eksekutif, berat ke eksekutif yang menentukan.
Nah, di dalam konteks penegakan hukum, dua elemen penting, satu polisi, dua jaksa, di bawah koordinasi atau perintah presiden. Ini kelembagaan. Sehingga yang sekarang menuduh dan menangkap itu polisi di bawah presiden, kemudian sekarang yang menuntut jaksa juga di bawah presiden, bagaimana menghilangkan subjektivitasnya untuk tidak melindungi presiden? Karena yang dipersoalkan ijazah presiden gitu loh. Ini biar masyarakat mengerti. Saya tidak sok jago mendikte-dikte, tidak. Ini ilmu hukum. Everybody tahu, paling tidak yang pernah jadi sarjana hukum atau sekolah masalah hukum. Mesti ngerti, para advokat ngerti, polisi ngerti, jaksa ngerti, hakim ngerti, karena dia sarjana hukum. Nah, kenapa semua ada aturan ini main dilanggar semua? Dengan Gus Dur jadi diiming-iming awalnya oleh penyidik, nggak ditangkap, tolonglah datang Gus Nur, tolonglah, sampai 2 kali didatengin ke Malang. Akhirnya Gus Nur mau karena itikat baiknya sebagai ulama. Dan jangan lupa Gus Nur itu ketua divisi ulama di TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Saya presidennya, saya ketuanya. Jadi saya punya kewajiban moral yang tinggi untuk membela Gus Nur. Dan Bambang Tri aktivis, saya sudah berkomitmen membela aktivis, siapa saja yang diganggu atau dipersekusi atau diadili, atau kita TPUA tampil membela aktivis. Nah, inilah saya buktikan sebagai gerak TPUA, membela Gus Nur sebagai ulama, membela Bambang Tri sebagai aktivis. Jadi poin pentingnya adalah di dalam konteks hukum yang ketiga ini, sudi kiranya kami sudah ajukan restorasi justice, tapi tidak didengar, ya, dianggap nggak ini, padahal ini perintah Kapolri dalam Perkap nomor 8 tahun 2021, restorasi keadilan, restorasi justice, ya. Jadi Pak Kapolri yang terhormat, Mas Sigit, sahabat saya, ya, kita kenal, bukan apa saya kenal Anda kenal saya juga, ya. Jadi nggak ngaku-ngaku. Perintah Anda Perkap nomor 8 nggak dianggap, disepelekan oleh anak buah Anda sendiri, main tangkap, kemudian ditahan, kemudian diproses sampai sekarang. Bohong, sejak awal sudah bohong. Nah, ini kan harusnya Propam turun, harusnya Karowasidik turun, ya, ke Kepala Biro Bidang Penyidikan ini. Nggak benar penyidikan kayak begini, ya. Tapi semua itu nggak dianggap. Kenapa? Karena yang diganggu bosnya. Siapa bosnya? Presiden, gitu. Itu masalahnya, bos. Jadi kita susah. Makanya itu waktu itu saya nggak kuat. Oke lah, saya tarik dulu. Dan dengan demikian statusnya seri 00. Jadi kapan saya menggugat masih bisa. Kalau saya majukan diri terus waktu itu dikalahkan, nggak bisa gugat lagi, gitu loh. Itu yang masyarakat tuh yang blow on, yang nggak punya ilmu, mainnya nuduh kita disuap segala macam. Astagfirullahaladzim. Laknat Allah menimpa kamu yang memfitnah-fitnah ini. Laknat Allah. Saya berdoa dilaknat kalian yang menghina-hina dan menuduh-nuduh orang disuap. Ya, karena buktinya kita enggak. Kalau saya disuap pasti diam dong, namanya disuap. Suap, diam, nggak bisa ngomong. Ini masih ngomong, masih jelas, masih berjuang kok. Gitu loh. Nah, oleh karena itu masih ada waktu. Nanti di tingkat kejaksaan ada istilahnya deponering. Kalau Jaksa Agung ngerti ini persoalan serius, akan menimbulkan konflik sara yang luar biasa, harus deponering. Kalau enggak, Anda memang pemicu dari kerusuhan-kerusuhan yang ada. Ya, insya Allah, Allah akan buktikan janjinya, karena hamba-hamba Allah, ulamanya ini, ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, diganggu, dihina, sebagaimana sejarah. Banyak nabi juga diganggu, bahkan dibunuh, maka terjadilah pergolakan yang dahsyat. Semoga itu tidak terjadi. Dengan kesadaran Kapolri, dengan RJ-nya, dengan kesadaran Jaksa Agung, dengan deponeringnya. Itu jalan keluar yang terbaik buat negeri ini. Tinggal buktikan saja, Jokowi, kalau Anda sebagai presiden yang terhormat, punya harga diri yang benar, dan betul-betul Anda itu adalah presiden
yang dibanggakan oleh semua galangan, karena Anda presiden kita semua, maka buktikanlah ijazah asli Anda. Kasus tutup, selesai, jangan bikin gaduh. Jadi yang bikin gaduh adalah Jokowi, karena Anda tidak nunjukkan ijazah aslinya. Saya kira demikian, semoga masyarakat mengerti dan kita tidak terbelah, kita jaga etika masing-masing, kita jaga kekompakan Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.